Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanan tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya
di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada akhir zaman sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, di akhir-akhir tahun liturgi kita, yaitu bahwa nanti tahun liturgi ditutup dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, biasanya kita merenungkan tentang sabda Tuhan yang berkaitan dengan akhir zaman atau akhir dunia. Dan tentu itu bukan warta yang menyenangkan, karena kita diingatkan, seolah-olah diingatkan akan kehancuran dunia ini. Apalagi kalau sudah minggu sore begini ya, umatnya yang ikut juga sedikit, jadi berasa sedih ya, berasa sedih. Tetapi inilah yang disebut dengan warta ya.
Dalam pengantar saya tadi menyampaikan bahwa memang ini warta yang mengejutkan atau bahkan kita bisa menyebut dengan mengerikan, tetapi sekaligus juga tetap disebut Injil atau warta gembira. Maka pertanyaan kita tentu yang otomatis adalah di mana warta gembiranya dari peristiwa atau kirang lebih yang disampaikan Markus melalui sabda Yesus ini. Dikatakan tentang hal-hal yang mengerikan, siksaan-siksaan yang berat, matahari yang menjadi gelap, bulan yang tidak bercahaya, bintang-bintang yang berjatuhan dari langit. Apa yang mengembirakan? Saudara-saudariku yang terkasih, tentu sebuah tulisan suci ini, atau kita menyebutnya dengan kitab suci atau Injil ini, memiliki latar belakang, dan itulah yang mungkin bisa sedikit membuat kita lebih memahami pesan Injil hari ini. Yang pertama adalah bahwa Injil Markus ini ditulis untuk orang-orang yang memang mengenal akan Yesus sendiri, atau orang-orang yang mencintai Yesus sendiri. Dan di situ ketika mereka yakin dan percaya kepada Yesus, yang akhirnya Yesus pergi naik ke surga dan mereka ditinggal sebagai jemaatnya. Dalam situasi tertentu pada awal-awal kekristenan, mereka harus berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit. Bahkan mereka cenderung menderita. Maka kerinduan apa yang diharapkan oleh orang-orang yang mencintai Yesus ini? Tidak lain adalah kerinduan akan bersatu kembali dengan Yesus. Bahkan kerinduan itu kita istilahkan dalam ajaran iman kita, yaitu kedatangan Yesus yang kedua. Karena dengan kedatangan Yesus itu, kita akan mendapatkan penghiburan. Dengan kedatangan Yesus itu kita mendapatkan keselamatan. Dan itulah yang dirindukan. Maka warta akhir zaman memang digandengkan dengan peristiwa-peristiwa penghiburan itu. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, di akhir perikop ini diberi penjelasan yang menurut saya sangat jelas, yaitu tentang waktu. Dikatakan, tetapi hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Penghiburan itu dihadirkan oleh Allah. Penghiburan itu dirindukan oleh orang-orang yang mengasihi Allah. Tetapi bagaimana datangnya, itu tidak seorang pun yang tahu. Maka merenungkan peristiwa atau Injil hari ini, menurut saya ada dua hal. Yaitu yang pertama, kita menyadari bahwa iman akan Yesus ini memberikan fondasi, memberikan dasar bagi kita untuk terus bersyukur. Karena Allah telah berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Yang kedua adalah bagaimana kerinduan umat akan Allah ini juga menjadi kekuatan, karena kita yakin melalui Yesus ini kita mendapatkan penghiburan. Orang bertanya, lalu bagaimana Romo penghiburan itu? Bagaimana datangnya penghiburan itu? Jemaat perdana atau awal-awal kekristenan itu menjawab dengan menjadi bagian dari penghiburan itu sendiri. Awal-awal kekristenan mereka yakin bahwa akhirnya memang kita sedang menunggu, tapi kita bisa menjadi bagian dari penghiburan itu. Artinya lagi saudari-saudaraku yang terkasih, bahwa warta keselamatan, warta akhir zaman bahkan, itu mengajak kita untuk ambil bagian dalam karya-karya Allah. Bagaimana kita ambil bagian? Ya tentu dengan diri kita yang mungkin memang tidak sempurna ini. Tetapi kesempurnaan adalah milik Allah. Maka orang yang menuju kesempurnaan adalah orang yang mendekati Allah. Disitulah kekuatan kita. Maka sederhana sebenarnya bagaimana kita menanggapi warta akhir zaman adalah membuat diri kita ini juga menjadi pengharapan bagi yang lain. Untuk bisa memiliki masyarakat yang baik, pertama-tama kita harus menjadikan diri kita ini bagian
atau anggota masyarakat yang baik dulu. Untuk memiliki komunitas yang baik, maka kita harus menjadikan diri kita ini adalah anggota komunitas yang baik itu. Untuk menjadikan keluarga yang baik, pertama-tama kita harus menjadikan diri kita ini anggota keluarga yang baik. Dan itulah yang menurut saya memang menjadi kesadaran kita bersama. Bagaimana si Romo menjadi baik? Ya kita tentu punya jawabannya masing-masing. Bagaimana saya ini bisa bertumbuh dan berkembang untuk menjadi baik? Kita semua ini punya jawabannya. Hanya kita tinggal mengeksekusi kapan kita melakukannya kebaikan itu. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, diiringi hujan nyemek-nyemek ini, ya, gerimis yang mengundang kita untuk merem, ya. Semoga kita selalu diingatkan akan hal ini, dan semoga kita juga diberi rahmat ini, sehingga dari hari ke hari kita mengupayakan diri untuk menjadi pengharapan, menjadi penghiburan bagi siapapun yang berjumpa dengan kita. Mungkin bahasanya terlalu teologis, tetapi sebenarnya sederhana. Bagaimana kehadiranku ini memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada orang-orang yang aku jumpai. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.